kemarin aku semester 1 itu ke Garut pertama untuk pengetahuan pariwisatanya, lalu ke Bali. Ya, Wow. untuk identifikasi pariwisatanya kayak gimana kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadena, sampurasun. Ramtes. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke, seperti biasa JNT ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, yang juga epic, yang juga cemiwiu gitu ya. Ini untuk menjawab kebingungan-kebingungan teman-teman semua, khususnya teman-teman SMA ataupun teman-teman yang gap year yang masih bingung mau milih jurusan apa nanti ketika kuliah kayak gitu. Dan pada episode kali ini masuk ke episode yang ke 28. 28 gimana sih 28? Oke. 28 Juan Juan berhasil mengundang salah satu narasumber dari jurusan perhotelan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan sama akangnya kali ya. Halo Kang. Halo Kak Juan, Mas Juan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sapa dulu dong subscriber aku sama penonton semuanya. Halo subscribernya Mas Juan di channel GMT ini ya. Perkenalkan, nama aku Yudo Pamungkas. Aku dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, program studi manajemen destinasi pariwisata di 4. Nah, sekarang aku berdomisili di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Itu sih Mas. Aku angkatan 2019 di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Oke. Wow, dari Ngawi jauh banget ya sekolahnya ke Bandung, itu sesuai dengan istilah carilah negeri walaupun sampai ke negeri NHI gitu ya. Iya. Iya, Jadi betul. Cina maksudnya, benar. Nah Mas, ini unik sih. Maksudnya emang dari dulu Mas itu suka sama jurusan perhotelan ini atau gimana sih Mas, bisa ceritain nggak? Sebenarnya dari dulu awalnya sih nggak suka ya, namanya apa sih sekolah pariwisata tuh gitu kan, aku paling kayak belum awam di diri aku gitu. Nah, berhubung aku di SMA kelas 2 itu aku join duta wisata. Di situ aku lebih tahu banyak mengenai pariwisata seperti itu. Nah, dari situ dimulai bahwasanya kayak oh ini bener-bener passion aku gitu. Aku bener-bener pengenlah terjun banget di dunia pariwisata kayak gitu. Makanya aku ambil jurusan pariwisata ini gitu, Pak. Mas. Oke, jadi mungkin emang sih ya terkadang momen-momen yang seperti itu yang awalnya emang masih kelas 10 masih kosong, aduh kira-kira mau masuk kuliah mana, jurusan apa, tiba-tiba ada gitu ya jalannya gitu, satu momen yang kayak mengarahkan gitu kan, dan akhirnya mungkin Mas masuk ke momen tersebut dan merasa nyaman, akhirnya bisa. Nah mungkin juga buat teman-teman semua nih ya yang masih bingung juga masih kelas 10, coba kalau misalnya masih bingung, selain teman-teman bisa searching, mungkin jalanin dulu aja mungkin ya ketika teman-teman sekolah. Nah mungkin kayaknya pasti ada saatnya gitu di mana momen kayak itu tuh kayak mengarahkan gitu, dan tapi mengarahkan itu ada juga yang beruntung emang suka, ada juga malah yang akhirnya apa ya, kecelakaan gitu. Iya. Coba salah jurusan gitu ya Mas. Iya bener banget. Nah itu tuh ya aku juga ngalamin sih kayak gitu, kayak ada satu momen yang kayaknya gue diarahin ke sini deh, dan pas aku daftar ke jurusan itu masuk, dan ya maksudnya jalanin akhirnya gitu. Kayaknya aku tipikal yang kedua deh ya. Oke, nah kalau misalkan di STPB itu sendiri biasanya ada jalur masuk lewat apa aja sih? Di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung itu kebetulan kan Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung di bawah Kementerian Pariwisata langsung ya Mas. Jadi Kementerian Pariwisata itu memiliki 6 perguruan tinggi pariwisata. Itu ada di Bandung, STPNI Bandung, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Negeri Lombok, Medan, Palembang, Makassar. Nah, jadi overall ada 2 jalur. Jalur sekolah seleksi bersama mandiri masuk perguruan tinggi pariwisata. Jadi ada SBM sama seleksi mandirinya kayak gitu. Nah, SBM itu dikhususkan untuk 6 PTMP itu Mas. Jadi nanti mabanya bisa milih 6 perguruan tinggi itu tadi yang dibawa Kemenpar. Nah, sedangkan SMM itu mandiri yang ditujukan langsung ke Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung atau di Politeknik Bali kayak gitu dan lain-lain.
Oke, oh jadi untuk untuk sekolah tinggi STPB ini khususnya berarti nggak ada masuk kayak SNM, SBM enggak ya, tapi itu tadi namanya SMM, Seleksi Mandiri sama PTNP, SBM. iya, sama SBM, Nah, sekolah tinggi, SBM PTNP gitu. oke. Nah, Mas biasanya kalau misalkan kita pengen kepo-kepo nih dari sekarang, biasanya info terakurat ini biasanya teman-teman kelas 12 ataupun yang SMA boleh kepoin linknya kemana sih Mas? Boleh nanti sebutin simpan sini. Oke, nanti bakal ada di sini ya. Iya, betul-betul. Oke. Apa? Namanya apa? Link dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Iya, buat info pendaftaran seperti itu. Buat info pendaftaran itu bisa dicek langsung di webnya fpp/bandung.ac.id. Oke, nanti aku sertakan link di situ. Nah, tapi kalau misalkan Mas sendiri waktu itu masuk lewat ke jalur SBM. wah, Sama, iya. Jadi awalnya tuh aku gagal Mas di 2018. Jadi aku lulusan 2018. Terus gagal masuk di mandirinya FPP NAI Bandung. Nah, habis itu aku gap year kan, karena pada saat itu aku tahu bahwasanya yang bikin aku gagal adalah bahasa Inggrisku yang kurang kayak gitu. Nah, jadi aku pergi setelah aku gagal, terus aku langsung kursus di Paris selama 4 bulan. Oke. Gitu. Buat prepare. Selain itu aku juga prepare buat SBM yang universitas biasa kayak gitu kan Mas. Tapi aku diberi jalannya lolos di SBM 2019 di STPNI Bandung ini. Karena aku juga daftar SBM juga nggak lolos yang di universitas gitu. Karena nilai UTBK aku jelek. Oke. Jadi emang selalu ada jalan gitu di semuanya. Tapi Mas mau tahu gak sih, sebenarnya aku juga orang yang ditolak di ini SBM STPB 2018. Oh iya. Jangan-jangan kita satu ruangan lagi Mas waktu tes. Waktu 2018 Mas daftar apa? Jurusan apa? Gimana? Waktu 2018 daftarnya jurusan apa? Aku sama manajemen destinasi pariwisata, tapi pada waktu itu namanya destinasi pariwisata, belum ada manajemennya, jadi DS gitu singkatannya. Sekarang kan MDP. Tahun lalu tuh aku didaftar di pengelolaan perhotelan, manajemen perhotelan lah ya, mungkin namanya sekarang. Administrasi perhotelan. Oh, sekarang administrasi hotel perhotelan. sekarang ADH. Dulu Di tuh 4 kan? dulu tuh masih pengelolaan perhotelan. Keduanya tuh Iya. apa yang divisi kamar-kamar itu apa sih namanya? Oh, divisi kamar, iya divisi kamar division, iya. Iya itu. Tapi akhirnya ditolak. Waktu itu tuh posisinya adalah ketika hari kedua wawancara nih Mas, aku mau cerita ya. Hari kedua tuh wawancara kan untuk tes itu kan. Iya, betul. Nah, ketika wawancara itu juga kan ada tes urin juga kan. Nah, ketika wawancara balik nih, terus tiba-tiba pengumuman SNM gitu, dan alhamdulillah rezekinya mungkin di SNM, dan ya udahlah, maksudnya karena aku tuh orangnya tipikal nggak pede gitu waktu SMA, karena menurut aku kita harus menyiapkan gitu plan A, plan B itu harus banget, plan A, plan B, plan C gitu. Jadi ketika kamu nanti gagal di plan A, kamu masih ada plan B, plan C dan lain. Betul Mas, betul. Aku juga dulu kayak gitu sih. Mantap. Oke, nah yang selanjutnya nih, kenapa Mas pilih jurusan MDP? Tapi mungkin tadi udah disinggung kali ya, karena tadi yang duta pariwisata itu ya. Ada lagi gak selain itu, kenapa sih manajemen destinasi pariwisata gitu kan? Kenapa milih MDP itu? Karena menurut aku di manajemen destinasi pariwisata itu kita lebih bisa mengenali dan mempelajari destinasi pariwisata yang ada di Indonesia kayak gitu Mas. Jadi lebih detail gimana cara kita merencanakan, mempromosikan seperti itu. Jadi pelajaran kita tuh di sini perencanaan destinasi pariwisata, pemasaran destinasi pariwisata seperti itu. Oke. Nah, berarti ini nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya. Berarti untuk mata kuliah dasar itu tadi yang udah Mas sebutin ya, mata kuliah dasar di sana. Iya. Paling dasar banget sih awal semester 1 aku belajarnya pengetahuan pariwisata dulu. Jadi kita dibuka wawasannya mengenai pengetahuan pariwisata tuh kayak gimana sih. Yang kita di situ juga dikasih tahu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, isinya apa aja kayak gitu. Oke. Soalnya itu basic banget dari pariwisata, dari
pembuatan destinasi pariwisata atau perencanaan destinasi pariwisata itu Mas. Jadi basicnya ada di seperti induknya lah di UU nomor 10 tahun 2009 itu. Oh, jadi untuk para camaba nih ya, yang mau masuk STPB ataupun sekolah tinggi pariwisata lainnya ya selain di Bandung, berarti bekalnya itu tadi ya Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Nanti deh, udah ini aku juga pengen baca deh. Tapi bener gak sih Mas, banyak banget stigma orang yang bilang kalau anak STPB atau anak pariwisata tuh rata-rata jalan-jalan mulu katanya. Tapi emang iya sih, aku lihat story temen aku tuh jalan-jalan mulu tuh yang seangkatan. Gimana sih Mas, itu bisa ceritain gak sih Mas, jalan-jalan tuh matkul atau gimana sih? Jadi gini Mas, di setiap semester kita ada namanya field trip. Nah field trip itu ada beberapa mata kuliah yang harus ada prakteknya, karena kita kan sekolah vokasi ya Mas, jadi kita harus ada praktek. Nah kemarin aku semester 1 itu ke Garut pertama untuk pengetahuan pariwisatanya, lalu ke Bali. Wow. Ya, untuk identifikasi pariwisatanya kayak gimana kayak gitu. Jadi ada topik-topik yang harus kita angkat saat field trip itu kayak gitu Mas. Nah semester 2 kemarin terakhir sebelum COVID, bulan Maret kalau nggak salah, itu kita ke Pangandaran di semester aku, di angkatan aku. Sebenarnya masih banyak, satu semester itu kan jatahnya 2 kali kan Mas. Berhubung COVID, ya yang satunya kekat gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan kita paling cepat 7 semester, kalau satu semester 2 kali, 7 kedua berarti 14 ya, berarti minimal 14 kali jalan-jalan ya. Wajibnya itu ya. Jadi kita field trip yang 2 kali itu sampai semester 4. Semester 5 kalau semester 4 semester 4 kalau nggak salah. Nah semester 5-nya itu ada kita FPS, Field Project Study, di mana itu sebelum melakukan penelitian lingkungan atau penelitian lapangan kayak gitu. Nah di semester 6-nya kita satu semester full penelitian lapangan kayak gitu. Jadi kita 1 bulan ditaruh di satu destinasi pariwisata atau ditaruh di satu kabupaten. Itu nanti kita mengadakan penelitian di situ, penelitian lapangan. Ada topik-topik yang kita angkat di situ seperti itu. Nanti kita dibagi tim seperti itu di semester 6-nya. Nah di semester 7 kita kan PKN ya, praktik kerja nyata gitu. Nah semester 8-nya mungkin nanti ada field trip lagi untuk penutupan, untuk refreshing mungkin gitu. Dengar-dengar dari kakak tingkat seperti itu. Oh, kayaknya ini Masnya lulus ospek ya, tahu banget sampai semester atas. Ini padahal masih baru angkatan 2019, tapi keren banget sih, appreciate udah tahu gitu ya. Plan-plan nanti di depannya tuh bakal dihadapkan dengan persoalan yang seperti apa. Keren banget. Berarti ini saya tidak langsung tadi 4 semester field trip, 2 kali setiap 1 semester, berarti kurang lebih 8 kali itu wajib ya jalan-jalan tuh ya. Wajib, iya. Belum sisa-sisanya yang kalau misalkan liburan, hangout sama teman-teman, itu beda lagi ya, itu mah sunnah ya. Ya dan itu Mas gratis. Hah? Demi apa sih? Iya, gratis. Jadi ke Bali aja. Tapi ke Bali kita bayar cuma nambah dari kita kasih range aja dari 500 sampai 1 juta, dan itu udah tiket pesawat PP, hotel, makan dan lain-lain itu selama 5 hari 4 malam. Wah. Iya. Yes, pindah yuk. Itu gratis kita. Yuk teman-teman yang nonton, pindah yuk ke STPB yuk. Dan SPP-nya juga murah Mas. Per UKT itu berarti UKT kan ya UKT gitu ya, SPP. Kita pakai SPP, pakai UKT gitu. Jadi kita range aja sih nggak nyampe 2,5. Oh, itu per semester. Dan nggak ada biaya tambahan lagi. Kuliah lagi kali ya, gimana sih? Soalnya kita disubsidi sama pemerintah Mas. Iya. Jadi kita disubsidi sama Kemenparekraf kayak gitu. Iya, yang sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya sekarang ya namanya. Iya betul. Ya kalau misalkan kasarnya, kalau misalkan IPDN mah kan di bawah Kemendagri ya, ini mah betul. Oke. Nah mungkin juga nih pengen ditanyain banyak sama teman-teman kelas 12 atau teman-teman SMA, gimana sih Mas putar ospek di STPB, boleh ceritain nggak? Wah, ini yang paling seru. Gimana? Jadi ospek di kampus itu yang paling utama ada PSDP, pembinaan sikap dasar dan profesi. Nah di situ bener-bener kita dididik untuk
menjadi pribadi yang lebih baik lagi, beretitude, memiliki knowledge yang bagus, terus groomingnya kita juga harus bagus, greetingnya kita juga harus bagus, attitude apalagi seperti itu Mas. Jadi berapa hari ya PSBB itu kalau nggak salah 3-4 hari kalau nggak salah sih, aku lupa. Jadi di situ bener-bener Mas kita berangkat pagi, jadi close gate ospek itu jam 4:30 pagi, kita pulang maghrib kalau nggak salah. Dan itu masih ada tugas yang bener-bener nggak bisa tidur kayak gitu, tapi itu seru gitu. Dimana itu nanti bakal kita bawa sampai perkuliahan, soalnya perkuliahan kita tuh tugasnya banyak, sering praktek, grooming kita atau penampilan kita tuh harus bagus di kampus tuh kayak gimana, kayak gitu. Nggak boleh ada kumis, nggak boleh ada rambutnya nggak boleh gondrong dan lain-lain kayak gitu sih Mas. Makanya kita benar-benar dididik dari PSDP itu untuk tahu cara berkehidupan di STP itu kayak gimana gitu. Kita harus greeting ke teman sebaya, ke kakak tingkat, ke dosen. Kita harus wajib banget apa yang namanya itu greeting gitu Mas. Pantesan ya STPB dengan rapi tadi disinggung sama masnya gue ada kumis ataupun jenggot ya, aduh. Terus kalau misalkan di sana aku balik lagi, kalau misalkan di sana tapi ada UKM nggak sih, kayak eskulnya gitu ada? Banyak Mas, kita ada UKM basket, futsal, terus nara angklung, terus apa lagi ya, karate. Tapi kalau yang berbau seni gitu ada gak sih yang berbau seni? Berbau seni nara angklung itu Mas. Oh, yang nara angklung, oh iya. Angklung itu, pertunjukan angklung gitu, sering dibuat pentas di kampus kayak gitu nara anglungnya. Oke. Tapi tadi masih balik lagi nih sama pelajaran. Berarti kalau misalkan di SMA mah maksudnya nggak ada kali ya pelajaran yang akhirnya dibawa ke kuliah, ada gak sih? Kebetulan aku IPA sih Mas, jadi sedikit besar nggak ada gitu. Tapi aku pernah belajar sosiologi pribadi sih, maksudnya buat SBMPTN kan, gitu kan aku ngambil sosum. Nah aku belajar sosiologi, jadi gimana kehidupan masyarakat itu menjadi penting di dunia pariwisata kayak gitu Mas. Jadi masyarakatnya siap atau enggak dibuat desanya atau wilayahnya dibuat pariwisata tuh siap apa enggak, terus pola perilaku masyarakatnya tuh kayak gimana, kita harus sebagai perencana pariwisata tuh harus tahu kayak gitu. Jadi ada sosiologi sih, kalau mungkin di IPS ada dulu teman-teman aku yang belajar sosiologi, antropologi gitu. Itu masih ada. Oke. Ekonomi. Aku bagi lagi deh di ospek, aku juga kan sempat nyepo ini Mas ya kan, emang karena awalnya kan karena kan emang awalnya juga aku bikin plan B-nya kan ke situ kan, ke STPB. Aku sempat lihat tuh di videonya tuh kayak maksudnya kan kalau SMA aku tuh gak ada dasi ya, jadi kayak belajar pasangin dasi gitu kan, terus kalau misalnya ada yang nggak bisa dibantuin dipasangin dasi gitu-gitu ala-ala ya kan ya, kayak gitu. Betul. Dari banyaknya sekolah tinggi pariwisata di Indonesia, kenapa akhirnya Mas yang dari Ngawi jauh-jauh ke Bandung? Kenapa gak ambil yang di Bali atau misalkan yang lebih dekat? Lebih dekat gak sih kalau ngambil ke Bali? Sebenarnya sama aja sih Mas, Bali sama Bandung. Ibaratnya tuh Ngawi di tengah-tengahnya kayak gitu. Tapi berhubung harus nyebrang ke pulau, jadi aku lebih ke Bandung kayak gitu. Soalnya kan Bandung juga manajemen destinasi pariwisata tuh benar-benar adanya yang di Bandung kayak gitu. Dan program studi yang terlengkap ya mungkin ada di Bandung, soalnya kita memiliki 3 jurusan, perhotelan, perjalanan, dan pariwisataan. Jadi paling lengkap lah istilahnya kayak gitu. Ada program studi tata hidang, di hospitality itu ada tata hidang, tata boga, divisi kamar, terus administrasi hotel, seperti itu. Dan di perjalanan ada bisnis perjalanan, pengaturan perjalanan. Di pariwisata ada bisnis wisata, destinasi pariwisata, kayak lebih lengkap dan lebih detail di prodinya tuh adanya di STP Bandung kayak gitu Mas. Jadi selain itu juga STP Bandung itu sekolah tinggi pariwisata tertua di Indonesia, seperti itu. Oke, mantap.
dan ditambah juga mojang-mojang Bandung cantik-cantik kan. Betul, cantik-cantik. Oh itu aku setuju sih, karena dan mungkin cuacanya juga enak banget sih kalau di Bandung ya. Betul. Asik loh di Bandung mah. Oke, nah mungkin ini kan Mas masih bisa digolong masih baru lah ya, 2019 masih hangat-hangat. Nah tapi selama itu pasti mungkin ada kesan selama Mas tinggal selama Mas belajar di jurusan MDP, mungkin ada gak sih Mas kesan yang pengen Mas sharing ke teman-teman semua nih? Kesannya tuh kita lebih seru, lebih tertantang karena dimana kita tuh berhadapan sama teman-teman yang sekelas itu yang berbeda suku bangsanya, berbeda latar belakang, berbeda karakteristik, berbeda sifatnya, dimana kita tuh ditantang untuk menyesuaikan untuk tinggal dan beradaptasi di kelas itu seperti apa supaya terciptanya keluarga yang harmonis. Kan nggak mungkin dong satu kelas nanti kita musuhan, kan nggak mungkin. Jadi kita harus saling memahami, saling bisa beradaptasi kayak gitu. Itu kesannya sih Mas. Jadi kita tertantang karena asli Bandung itu di kelas aku cuma ada 4 orang kalau nggak salah dari 26 orang. Wow. Iya, jadi banyak, ada yang dari Sulawesi Tenggara, ada yang dari Kendari, ada yang dari mana ya, Jambi, Pokoknya Nusantara lah ya. Belitung, kayak gitu, Nusantara. Jadi kita banyak banget dan kita juga lebih tahu, lebih mengenali kayak mereka kan pasti ceritakan destinasi pariwisatanya, daya tarik wisata di daerahnya tuh kayak gimana. Nah jadi itu kayak bisa membuka wawasan kita juga kayak gitu. Dan yang paling penting sih kayaknya lebih ditambah juga nanti ketika kita pengen explore Sulawesi kan calling. Iya, calling, betul 3 calling gitu. Jadi bisa mengurangi beban anterin dong ke sini gitu kan. Bisa mengurangi beban kamar ya, bisa juga sekali jadi tour guide-nya kan. Itu sih yang betul. Kita harus penting menambah apa ya namanya ini relasi itu sih. Relasi, iya betul. Oke, nih ke pertanyaan terakhir dari aku, ada gak sih Mas nih motivasi buat para camaba, calon mahasiswa baru atau teman-teman kelas 12 yang mungkin sampai sekarang masih bingung nih pilih jurusan, dan mungkin Mas pengen meyakinkan nih, ayo dong join gitu pariwisata, gimana lah, bebas. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa baru yang mungkin sekarang naik ke kelas 12 atau masih pusing nih mau cari kuliah di mana, jangan khawatir, jangan gimana ya, kalian harus kalau mau masuk seperti pariwisata Bandung, kalian harus well prepare atau prepare banget bahasa Inggrisnya, terus lebih mendalami tentang ilmu pariwisata atau pengetahuan dasar tentang pariwisata kayak gitu kalau mau masuk sekolah tinggi pariwisata Bandung. Intinya jangan menyerah. Kalau kalian gagal, coba lagi. Kalau benar-benar di sini itu passion kamu, karena aku punya pemikiran kalau aku tuh nggak mau kuliah salah jurusan kayak gitu. Soalnya kenapa itu kayak bakal ngebawa aku untuk kayak lebih males buat kuliah kalau salah jurusan kan. Jadi alhamdulillahnya aku di manajemen destinasi pariwisata ini bisa beradaptasi. Ternyata aku suka sama mata pelajarannya kayak gitu. Jadi pilih sesuai passion kalian, dan kalau kamu gagal coba lagi, tapi jangan mudah berkata sama bayar. Oke, nah teman-teman semua, itu dia tadi perbincangan aku sama Kang Yuda Pamungkas di program di program JNT di episode ke-28 ini. Nah buat teman-teman semua yang masih kepo nih ya sama seputar STPB khususnya jurusan manajemen destinasi pariwisata, boleh banget langsung aja DM Instagramnya Kak Yuda di sini. Nanti aku cantumin nama Instagram di sini ya. Nanti teman-teman DM aja ya, nanti mungkin Kang Yudanya fast respon lah insya Allah ya. Kalau nggak sibuk, kalau nggak lagi jalan-jalan ya, bener. Karena emang hobinya jalan-jalan Kang Yuda ini. Iya. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di akhir penghujung acara, dan aku mau ngucapin
Terima kasih buat Kang Yuda yang udah mau menyempatkan waktunya bermain-main ke konten aku. Dan juga sukses terus, jaga kesehatan dan stay at home. Semoga nanti kalau misalkan corona udah kelar nih, kita bisa ketemu kali ya, kita ngopi-ngopi di Bandung kali ya, bisa. Siap. Aku rencana minggu ini ke Bandung sih Mas. Wow, aku Iya rencana tapi cuma beberapa hari doang. apa, ngambil barang atau apa nih? Iya betul. Sudah kuduga berarti ngekosnya di-cut dulu ya. Iya dikat dulu sementara. Oh, ya, sayang banget sih ya. Oke deh, kalau gitu selamat malam. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya teman-teman semua. Dah. Nah, terima